Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulfa, NPM 2020-01011, kelas manajemen 6A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Video ini dibuat sebagai tugas pemenuhan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 5 oleh Bapak Dr. Furqan Mawardi, SPDI MPI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu akidah Islam. Nah, akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akad, yang artinya mengikat atau perjanjian. Dalam istilah, akidah itu adalah sebuah ikatan atau kepercayaan yang kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah sebagai salah satu keyakinan kepada hakikat yang nyata, yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah. Ini adalah ruang lingkup akidah. Yang pertama adalah ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan hal yang mengenai tentang para utusan Allah atau nabi dan rasul. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, jin, dan iblis. Yang keempat adalah sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya adalah sumber akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, yakni diyakini dan diamalkan. Akal pikiran bukanlah menjadi sumber akidah Islam, tetapi hanya berfungsi untuk memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Itu pun harus disadari oleh suatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas sesuai dengan terbatasnya kemampuan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi akidah. Akidah bisa diibaratkan sebagai fondasi atau dasar untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh pula fondasinya. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah yang tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan akidah yang baik. Seseorang tidaklah dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah yang benar. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akidah. Yang pertama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan muwahhid atau ahli tauhid. Tauhid merupakan perbuatan mengisahkan Allah, yaitu dengan beribadah semata-mata karena Allah dan berserah diri kepada Allah. Orang yang menduakan Allah dalam ibadahnya maka disebut musyrik. Yang kedua adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah di sini berarti menjalankan semua perintah Allah. Seorang muslim yang sejati ketika ia mendengar perintah Allah, maka ia akan terus melaksanakannya apa yang diperintahkan oleh Allah. Tiga adalah berlepas diri dari syirik. Tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, seseorang juga harus berlepas diri dari syirik dan perilaku syirik. Prinsip seorang muslim adalah ia meyakini bahwa kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang yang musyrik. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.